Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat semuanya. Kita bertemu lagi dalam Kilas Kelas. Tentunya Kilas Kelas ini dieksploitasi dalam channel Bang Iday. Agar channel Bang Iday dalam Kilas Kelas ini bermanfaat, jangan lupa like and subscribe. Selalu dukung channel ini agar bermanfaat untuk semuanya, khususnya bagi mereka yang membutuhkan penjelasan-penjelasan terkait informasi, materi, teknis. Saya ingin memberikan tutorial tentang penentuan fokus teori. Penentuan fokus teori ini bisa digunakan dalam pembuatan atau penulisan karya tulis ilmiah, khususnya bab 2. Dalam menentukan teori, teman-teman nanti pasti akan membuat senjata analisisnya atau fokus instrumennya, yang dimana digunakan teori dan sumber-sumber yang digunakan. Dimana teori tersebut tentunya harus ilmiah. Oleh sebab itu, agar terkontrol dengan baik penentuan fokus teori ini, maka teman-teman bisa menggunakan penentuan fokus teori. Nah, penentuan fokus teori ini akan mempengaruhi bagaimana teman-teman membuat kerangka teori dan konsep. Namun dalam hal ini, kerangka teori dan konsep dalam penentuan fokus teori kita jelaskan dalam aspek eksperimen dan non-eksperimen. Adalah pertama-tama teman-teman harus membuat judul terlebih dahulu. Kita pindahkan judulnya. Nah, di sini teman-teman yang membedakan adalah kata kunci di awal judul, ya. Kata kunci di awal judul itu yang membedakannya. Di sini ada kata survei, bisa menjadi hubungan, bisa menjadi pengaruh. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kita fokuskan di sini. Ini walaupun survei, pengaruh atau hubungan, cara kerjanya sama. Cara kerjanya sama, cuma membedakan adalah nanti di bab 3-nya, cara menggunakan teknik analisis datanya yang berbeda. Baik, di sini sudah didapati judul. Jadi pada prinsipnya nanti teman-teman di akhir akan membuat karya tulis ilmiah. Dengan adanya seperti ini mengawali. Jadi nanti pas saat menulis teman-teman enak. Tinggal langkah-langkahnya sudah ada semua. Seperti itu. Baik, dari judul kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran e-learning. Nah, kalau untuk aspek kebahasaan, kita akan melihat pada komponen 1. Ya, aspek kebahasaan melihat komponen 1. Aspek media sosial melihat pada komponen 1. Tetapi, jika pada aspek eksperimen dan eksperimen ini, kita tidak bisa melihat salah satunya. Karena keduanya harus memiliki keterkaitan. Makanya ada survei, ada hubungan, ada pengaruh, memiliki keterkaitan. Namun yang kita fokuskan adalah variabel 1 dan variabel 2. Variabel 1 itu adalah ini, terhadap adalah ini. Jadi saya ulangi, ini variabel 1, atau kita sebut dengan komponen 1 ya, ini komponen 2. Nah, harus ada keterkaitannya. Nah, di sini teman-teman, yang akan menjadi fokus adalah pembelajaran e-learning ini, ya, pembelajaran e-learning
Jadi untuk mata kuliah bahasa Indonesia kita bisa turunkan dulu. Yang penting kita bisa cari aspek dari pembelajaran e-learning ini dari sudut pandang kepuasan mahasiswa. Nah, berarti teman-teman, mahasiswa akan puas bagaimana ini. Nah, berarti teman-teman fokusnya adalah kepada pembelajaran e-learning. Seperti itu. Jadi nanti pembelajaran e-learningnya apa saja, kepuasan mahasiswanya juga nanti apa saja. Karena hubungan juga akan mempengaruhi seperti itu. Jadi ada dua ya teman-teman. Ini adalah pembelajaran e-learning, ini adalah kepuasan mahasiswa. Kita salin dulu di pembelajaran e-learning. Pembelajaran e-learning. Kita caranya sama seperti yang dilakukan seperti materi sebelumnya. Pembelajaran e-learning ini kita pindahkan ke Google Scholar. Baik, kepuasan mahasiswa, kita klik. Jadilah ini. Ini ada pengaruh, ada analisis, macam-macam. Nah, ini di matematika. Pada prinsipnya adalah teman-teman boleh mengambil variabelnya, aspeknya untuk mata pelajaran atau mata kuliah yang lain yang kira-kira menurut teman-teman ada keterkaitannya dengan mata kuliah bahasa Indonesia. Kita ambil contoh misalnya menggunakan Surjono tahun 2017. Kita buka. Nah, ini dia. Oh, ada. Kita download dulu. Jika dalam eksperimen ini kita bisa langsung pada konsepnya, aspek-aspeknya. Ini kita menggunakan penelitian Sarjono tentang kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran secara e-learning. Kita baca dulu. Ya, teman-teman, di sini sudah ada nih dimensi kualitas produknya. Yang dilihat adalah akses masuk mudah, tampilan layar menarik, kecocokan warna yang digunakan. Ini grafik kualitas produknya. Nah, ini sudah ada indikator enak kalau ini nih. Sudah ada tuh kalimat perintah, kemudian isi materi, 6 koneksi, 7 dosennya, 8 dalam pembelajaran daringnya, 9. Jadi teman-teman, kalau untuk eksperimen, teman-teman langsung saja. Jadi pembelajaran daring itu apa yang dilihat dari pembelajaran daring? Tulis berarti akses masuk mudah. Berarti kalau akses masuk mudah itu teman-teman yang dibicarakan adalah tempat atau wadah video conference-nya. Kita bisa menulis di bagian sini. Jadi ini abaikan pengertian abaikan langsung pada konsep zona 2019. 2000 berapa kasar? No, 2017. Oke. Aspek yang pertama adalah indikatornya saya perinci ya, teman-teman. Video conference. Ini video conference. Kita lihat kembali.
Ini teman-teman, akses masuk mudah. Nah, akses masuk mudah ini adalah sub indikator. Ini sudah masuk ke pertanyaan soalnya. Akses mudah. Akses masuk mudah. Kemudian kedua, tampilan layar yang menarik. Tampilan layar menarik berarti bahan materi. Tampilan menarik. Jadi silakan teman-teman membuat pengklasifikasiannya ya berdasarkan data yang diperoleh ya. 3, kecocokan warna yang digunakan berarti masih ke dalam tampilan materi. Kecocokan. Tulis saja. Kecocokan warna. Kemudian kalimat perintah yang dijelaskan berarti instruksi. Di sini kita sebut instruksi. Kalimat perintah. Kemudian isi materi berarti materi. Isi materinya apa tadi? Cukup lengkap. Isi materi lengkap. Kemudian masuk koneksi website UBM dapat diakses 24 jam. Berarti koneksi yang terjangkau. Berarti masuk ke video conference. Berarti kalau gitu video conference kita ganti nih supaya masuk ke koneksi. Koneksi terjangkau. Berarti jangan video, berarti kita sebut dengan koneksi misalnya. Nah, jadi nanti koneksi ini bisa kita lihat maksudnya adalah si kado, seperti itu bisa. Kemudian dosen aktif menggunakan e-learning, berarti kalau ini sudah masuk ke pengajaran. Gaya pengajaran. Dosen menggunakan e-learning. Aktif. Seperti halnya Sikadu atau sistem online lainnya itu digunakan oleh dosen. Kemudian ada lagi kah? Nomor 8 ada saya termotivasi untuk lebih giat belajar dengan adanya pembelajaran e-learning. Berarti di sini masuk minat siswa atau mahasiswa ya, tergantung objeknya ya. Minat siswa atau mahasiswa. Termotivasi dengan pembelajaran. Langsung saja berarti ini pembelajarannya. Kayak gitu. Termotivasi ini pembelajaran e-learning. Terus lanjut lagi teman-teman. Memudahkan dalam mendapatkan bahan mata kuliah karena bisa lewat internet. Berarti masuk ke dalam koneksi.
Berarti bahan ya. Tapi di sini pertanyaannya adalah bahan mata kuliah. Berarti ada bahan kah? Nah ini mudah didapat. Mudah didapat. Kemudian ada lagi tugas yang diberikan sama e-learning membantu dalam pembelajaran. Jadi nanti karena ini pembelajaran e-learning, semua menggunakan e-learning ya pertanyaannya. Ini mengenai tugas. Berarti kalau tugas itu masuk ke dalam poin gaya penilaian, gaya evaluasi, bentuk evaluasi, bentuk evaluasi tugas. Ya, di sini ada tugas. Tugas e-learning. Tugas e-learning. 8. Memudahkan tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa. Tanya jawab berarti masuk ke dalam gaya pengajaran. Gaya tanya jawab tadi. Metode tanya jawab. Kemudian 12 sudah. Oke, selesai. Ini sudah selesai ini teman-teman. Jangan lupa setelah download ini kita mengcopy Sarjono yang dipilih adalah apa. Kita simpan. Oh iya, ini ada Sarjono. Oke, kita simpan. Oke, kita dapat 1. Analisis tingkat kepuasan mahasiswa. Nah, ini lebih ini nih, cuma mata kuliahnya yang berbeda. Di sini sudah mulai ada penjelasan teorinya nih teman-teman, ya, terkait tingkat pembelajaran atau kepuasan mahasiswanya nih. Nah, kita langsung saja lihat ini bagaimana. Ini menggunakan skalanya nih, sangat tidak puas, sangat rendah, sangat tidak baik, sangat negatif, sampai sangat puas, sangat tinggi, sangat positif. Ada 10 item, kita lihat. Learning dapat diakses dengan mudah kapanpun dan dimanapun. Learning mudah diakses. Kita lihat ini dari siapa tadi namanya, Nur Hayati dan Juhra. Jadi 2 orang nih ya. Nama belakangnya yang kita ambil Nur Hayati. Masukkan ke bagian 2 Nur Hayati dan Juhra. Oke. Nur Hayati dan Juhra. Learning dapat diakses dengan mudah kapanpun dan dimanapun. Berarti akses. Learning dapat diakses berarti adalah koneksi. Koneksi mudah diakses. Berarti ini masuk ke dalam koneksi. Koneksi.
mudah diakses. Oke. Kemudian yang kedua, perkuliahan learning sesuai dengan jadwal dan mulai tepat waktu. Berarti masalah kehadiran, tepat waktu. Materi yang disajikan perkuliahan learning sesuai dengan kontrak. Materi sesuai dengan kontrak. Berarti materi sesuai kontrak. Tapi kalau sesuai kontrak itu maksudnya adalah RPS. Mungkin ini kehadiran atau disiplin ya. Kalau tepat waktu itu disiplin waktu. Perkuliahan e-learning lebih mudah dipahami dan mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa. Nah, seperti kategori mana nih? E-learning lebih mudah dipahami. Berarti pembelajaran e-learning. E-learning lebih mudah dipahami dan mampu meningkatkan pemahaman. Kebetulan ini sudah enak sekali nih. Jadi pembelajaran e-learning ya. Mudah dipahami dan meningkatkan pemahaman. 5. Tugas dikirim dengan mudah. Tugas berarti tadi evaluasi. Tugas mudah diakses. Kemudian dalam perkuliahan learning dapat ruang diskusi dan tanya jawab antara mahasiswa dan dosen. Berarti terdapat diskusi metode tanya jawab. Metode diskusi dan tanya jawab berarti pengajaran dosennya kalau ini. Metode diskusi. Kemudian ada lagi metode tanya jawab. Oke, lanjut nomor 7. Nomor 7, dosen mengontrol pembelajaran e-learning dari awal perkuliahan hingga selesai dan memberikan respon terhadap pertanyaan mahasiswa. Ini bisa jadi dua nih. Dosen mengontrol pembelajarannya dari awal sampai perkuliahan. Berarti kita bisa tulis di pengajaran lagi ya. Monitoring awal sampai akhir. Respon pertanyaan tadi karena ada metode ya. Kita tulis lagi respon pertanyaan. Kita harus sabar teman-teman. Mengerjakan ini harus sabar. Kemudian dosen menjelaskan capaian pembelajaran. Dosen menjelaskan capaian pembelajaran. Setiap kali pembelajaran dimulai dalam menjelaskan capaian pembelajaran. Menjelaskan, masuk ke pengajaran lagi. Penjelasan capaian belajar. Atau ini lebih ke tepatnya adalah
tujuan materi. Berarti bukan di pengajaran ya teman-teman. Ini materi. Bukan di sini mas. Sebelum. Kemudian ada lagi. Terdapat uji kompetensi untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa untuk setiap materi yang disajikan. Berarti ada bentuk evaluasi. Evaluasi yang kedua adalah uji kompetensi. Soalnya di sini. Jadi misalnya setelah saya mengajar nih, saya masih tahu teman-teman silakan isi Google Form-nya kira-kira apa yang membuat saya ngajarnya kurang. Perkuliahan e-learning memberikan kemudahan berinteraksi dengan sesama mahasiswa dan dosen melalui forum diskusi. Berarti masuk ke pembelajaran. Masuk ke pembelajaran di sini. Pembelajaran berarti kemudahan berinteraksi. Kemudahan berinteraksi. Ini ya tadi Nurayati dan juga. Nurayati dan juga kita copy. Apa? Kita pindahkan kembali. Oke, kita sudah dapat 2. Ini juga sudah banyak jadi sebenarnya. Jadi kalau teman-teman penasaran mau satu lagi, silakan. Kita coba yang tahun 2015 nih. Dari Fajar Darmawan. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau untuk eksperimen langsung saja lihat kepada penelitian, ya. Ini juga ada nih kepuasan seperti itu, tapi kita bisa fokus kepada rangka konsep yang dimiliki oleh peneliti ini. Oh ini ada dari battle, kemudian dispesifikasi menjadi 5 oleh Juaher. Berarti Juaher yang kita ambil nih. Juaher dalam apa ini? Dalam Darmawan. Kalau ini lebih simpel nih menurut Juaher ini nih. Menurut Juaher, dia hanya indikatornya saja, tidak menemukan item subnya ya. Dalam Darmawan ada 4 item. Ini namanya pelayanan. Ya, jadi pelayanan pada dosennya ini ukurannya. Yang judulnya nih, yang komponen 2-nya pengajaran dosen atau pengajaran guru. Nah, ini udah pasti pakai 4 ini nih. Pakai 5 ini nih. Yang komponen 2-nya pengajaran. Pakai saja nih 5 item ini sudah mewakili ini semua. Karena ini indikator. Dia reliability. 2 assurance, tangible, empathy, kemudian spenesis ada 5. Nah, ini dari siapa tadi? Darmawan ya. Oke, cukup 3 saja yang buat sintesisnya. Kita copy dulu. Citasi Darmawan. Sarjono, Laras, Nurayati, Munawir, M. Munawar, Darmawan. Jangan lupa teman-teman ininya di copy teman-teman supaya nanti kalian tidak bingung ini dari mana kalau ditanya oleh saya.
Oke, setelah ini kita lanjut, berarti teman-teman ini tidak perlu. Untuk definisi tidak perlu, langsung kepada. Jadi ada pembelajaran daring dan ada kepuasan mahasiswa nantinya teman-teman. Ya, kita ukur teman-teman. Setelah ini apa? Coba kita lihat di panduannya. Kita masukkan di kerangka teori, kemudian kerangka konsep, kemudian pada gambar, pada simpulan akhir. Cuma simpulan akhirnya nanti tabelnya tabel eksperimen dan eksperimen sudah ada ya. Jadi kita sudah menemukan nih ya, Sarjono 1, Nurhayati 2, Darmawan 3. Darmawan 3. Kemudian kita masuk ke kerangka teori, kita tinggal pindahkan judulnya, berarti pembelajaran learningnya ya, dengan kepuasan mahasiswa. Pembelajaran daring atau learning sama saja teman-teman. Oke, kita kosongkan ini. Kita isi. Aspeknya apa saja? Nah, aspek ini adalah indikator. Ini aspek ini adalah indikator di dalam eksperimen. Kita masukkan saja. Ada koneksi, ini harus nomor 1. Koneksi, bahan materi, instruksi, materi. Oh, bahan materi dengan materi sama harusnya. Kita masuk ke, oh tapi kajiannya ini materinya. Tidak apa-apa, kita bedakan saja. 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Copy, pindahkan ke sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 item. Ini dari siapa? Kita tulis Nurhayati dan Syuhra. Selesai. Yang kedua dari, oh sorry salah, ini dari Sarjono ya. Sarjono, 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 Sarjono. Nurhayati apa saja? Oh, koneksi, disiplin, materi, pembelajaran e-learning, evaluasi pengajaran. Ada 6 item. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita paste. Ada 5. Terakhir dari Juaher. Juaher. Oh, sorry, ini peneliti ya buat para ahli. Kita pindahkan di sini. Kemudian Dharma masuk ke dalam reliability, info, empati, responsibility. Oke, Oke.
pada judul yang belum. Judul Sarjono. Kemudian judul Nur Hayati. Kemudian judulnya Hermawan. Nah, sudah teman-teman, tahap ini kita finish. Lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat kerangka konsep dalam teori. Oh sorry teman-teman, ini kita moralnya belum kita ganti. Kita ganti dengan pembelajaran dan kepuasan. Nah, kalau yang ini kita membuat kerangka konsep. Kita hilangkan. Nah, untuk membuat kerangka konsep, teman-teman, seperti biasa ya, boleh melihat penulis atau aspeknya. Silakan mau ambil yang mana. Namun di sini kita harus kaji satu persatu dulu. Di sini ada pembelajaran, learning, gitu ya. Kemudian yang keduanya ada kepuasan. Jadi semua dua aspek. Kalau ini ya, kalau apa namanya, eksperimen dan eksperimen. Nah, sekarang kita bisa lihat mau yang mana. Ingat teman-teman, semakin banyak kalian memilih indikatornya, semakin banyak pertanyaannya. Itu yang perlu teman-teman konfirmasi atau pikirkan kembali ya di dalam rapat atau diskusi kelompok ini. Misalnya kita mau mengambil ini semua nih, ini yang kita ambil. Kira-kira dari pembelajaran daring, kita bicara pembelajaran daring dengan kepuasan. Tadi pembelajaran daringnya atau pembelajaran learningnya sudah ada nih teman-teman di sini nih. Kita fokus sini saja. Untuk pembelajaran learning kita ambil fokusnya di sini. Apa saja untuk menentukan pembelajaran learning? Coba kira-kira koneksi mempengaruhi tidak? Nah, koneksi ini apakah lebih masuk ke dalam pembelajaran atau kepuasan? Gitu. Makanya nanti bisa Anda melakukan penahapan antara komponen satu dengan komponen dua gitu ya. Aspeknya masing-masing nih. Gitu. Misalnya pembelajaran koneksi nih. Di sini ya, kita lihat ada pembelajaran koneksi. Di mana pembelajaran koneksinya ini masuk kepada, karena koneksi ini sifatnya bukan pelaksanaan tetapi apa ya, pelayanan, maka masuknya adalah kepuasan. Maka kita masukkan koneksi misalnya. Koneksi kita bagi di bagian sini. Kemudian materi masuk kemana? Jelas tentu dong, bahan materi masuk ke pembelajaran. Kemudian instruksi berarti atau pengajarannya ya, pengajaran gurunya atau instruksi tugas soal mungkin tidak kita ambil lah, ini terlalu sedikit juga, ini juga usah kita ambil.
Misalnya materi kita ambil. Kalau tadi bahan, ini materi, isi materinya. Ya. Masuk ke pembelajaran, gaya pengajaran. Gaya pengajaran masuk ke mana? Apakah masuk ke dalam kepuasan atau masuk ke dalam pembelajaran e-learning gitu. Contohnya kita lihat di sini ada gaya pengajaran. Cek aja di sini. Dosen aktif menggunakan e-learning. Ada metode tanya jawab. Berarti masuknya ke mana? Wah, ini masuknya ke pembelajaran, Pak. Gaya pembelajaran e-learningnya. Ya sudah, berarti kita masukkan. Gaya pengajaran Pak, tapi kan gaya pengajaran ini dinilai Pak oleh mahasiswa nih. Puas nggak dengan guru mengajar ini? Jadi terserah teman-teman, mau dua-duanya ada juga nggak masalah gitu. Misalnya saya tuliskan dua-duanya saja. Di sini ada, tidak masalah. Pembelajarannya, berarti ini pembelajarannya, proses pembelajarannya. Tadi jelas dong, ini pembelajaran. Di sini prosesnya. Bentuk, ya. Bentuk. Sini bentuk. Nah, mulai terlihat. Evaluasi. Masuk ke mana evaluasi? Apakah di pembelajaran e-learningnya atau di kepuasan mahasiswa? Evaluasi itu apa? Tugas, berarti efeknya ke mahasiswa. Jadi bagaimana inputnya mahasiswa? Berarti evaluasi itu masuk ke ini apa? Kepuasan ya? Kemudian setelah evaluasi, kita masuk ke pengajaran. Pengajaran berarti gaya pengajaran. Oh, ini ada lagi nih disiplin. Disiplin masuk ke kepuasan. Kita mau klasifikasi saja. Ini gaya pengajaran nih. Oh, gaya pengajaran sudah. Sudah ada gaya pengajaran, dua-duanya ada. Terus sudah ya, berarti sudah tidak ada lagi nih. Nah, kalau ini adalah reliability, asuransi, tangibus, empati, respons, mau diambil tidak? Monggo silakan. Dibaca dulu artinya apa. Merujuk kepada kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan akurat dan handal. Berarti materinya reliability nih, materi nih. Materi reliability. Berarti materinya adalah akurat dan handal. Gitu. Jadi masuk ke sini materi. Gitu. Sudah ada nih materi, atau di sini kita tulis bisa reliability. Kuncinya adalah materi yang akurat. Materi. Kemudian kedua, asuransi tenaga kerja yang sopan. Berarti dosennya sopan kan nih? Berpengetahuan luas nih, sopan dan pengetahuan luas. Kedua nih, sopan dan pengetahuan luas nih. Berarti ke posisi gaya pengajaran. Pengajar sopan. Pengajar yang sopan dan pengetahuan luas. Ini jadi ini masuk ke dalam itemnya ya sekarang. Tangibles, fisik perlengkapan tampilan.
Wah, ini nggak usah karena udah terpecah, ada koneksi, ada bahan materi gitu. Empati, kepedulian. Nah, bisa nih empati nih masuk. Berarti indikator baru. Empati itu kepuasan mahasiswanya. Empati enggak nih dosennya nih. Ada mahasiswa yang terlambat aja, diomelin terus nih. Kita ikut gitu saja deh. Kemudian respon. Tadi ada respon kalau tidak salah. Ini ada respon. Respon itu masuknya ke mana tadi? Nih, pengajaran sudah ada. Sudah ada berarti. Nah, sudah nih teman-teman nih. Ini banyak ini. Ini muka percaya kebanyakan ini. Pembelajaran learning paling tidak 4 lah paling banyak gitu. Kepuasan mahasiswa juga 4 kali mas. Artinya semakin banyak ini, semakin banyak yang akan dibahas. Pembelajaran learning supaya enak nih teman-teman. Kita gabung saja bahan dengan materi. Ya, kita gabung nih. Bahan dan materi. Oh, ini penulisannya salah di sini. Nah, materi. Oh. Terus kemudian pembelajaran learning-nya berarti kepada gaya pengajaran. Gaya pengajaran. Ini ada 2. Kita cari definisinya sudah. Bentuk pembelajarannya masuk ke sini. 3, udah cukup 3 lah. Nanti kepuasan mahasiswanya apa ya kira-kira, koneksi bisa. Gaya pengajarannya juga sudah ada di sini nih tapi. Jadi tidak perlu satu saja misalnya. Evaluasi, empati, disiplin. Sudah. Nah, teman-teman misalnya, aduh saya pengen ini, enggak ada, coba cari. Misalnya saya pengen apa ya? Pengen di sini lucu gitu ya dosennya ya. Kepuasan mengajarnya humoris gitu, senang gitu, humoris gitu ya. Walaupun ada di gaya pengajaran gitu, tapi kita pengen membuat sendiri. Coba cari datanya. Di buku sekuler ada tidak yang menjawab bahwa kepuasan mahasiswa itu salah satunya adalah membutuhkan humoris gitu. Nah, kalau ada masuk, kalau tidak ya nggak usah. Sudah, dari sini saja. Kita ambil materi, berarti reliability masuk kemana? Tiga-tiganya masuk ya. Tiga-tiganya masuk berarti. Sarjono, Nurhayati, dan Dharma. Empat. Kemudian gaya pengajaran ada di mana tadi gaya pengajaran? Nah, di sini saja di Sarjono. Kemudian bentuk pembelajaran di Sarjono, Nurhayati ada 2.
Oke, sekarang koneksi kayak betul. Dua. Sarjana dengan evaluasi 1, 2. Empati cuma ada 1 di Darmawan dan Zuhair. Kemudian terakhir disiplin itu tepat waktu tadi. Kita masukkan disiplin di Nurhayati saja. Nah, udah kelar tuh teman-teman. Bisa melihat begini. Saya rasa dengan pengerjaan ini teman-teman sudah bisa mewakili pekerjaan ini ya di aspek ini. Pada aspeknya sama kok cara pekerjaan. Kita bisa melihat materi atau melihat orangnya saja seperti itu. Misalnya kalau lihatnya orangnya yang dipilihnya Nur Hayati berarti semua diambil. Kalau Sarjono diambil semua, ambil semua. Nah, cuma Sarjono dengan Nur Hayati ada yang sama. Kalau ada yang sama digabung. Misalnya koneksi udah satu saja berarti gitu. Bisa, terserah sih teman-teman mau yang bagaimana. Pokoknya yang begini mah bebas sih, tentunya ada di teman-teman. Yang penting ada sumber para ahli penelitinya, ada aspek indikatornya. Nah, kalau sudah, barulah dibuat pembelajaran learning-nya, yaitu dalam konsep diagram. Di sini kita tulis pembelajaran learning. Pembelajaran learning jadi ini kalau ini terbalik ya posisinya. Sekarang pembelajaran learning apa saja? Jadi yang sudah kita sepakati materi, gaya pengajaran, dan ketiga. Kemudian untuk yang keduanya apa tadi, kepuasan mahasiswa. Oh ini ada yang terlupakan tadi, ada yang belum. Nah, eh, ini kita pakai koneksi, evaluasi, empati, disiplin.
Nah, ini tidak, ini satu saja ya, teman-teman. Nggak usah melihat aspek satu, aspek dua. Karena ini cara pekerjaannya dengan kayak gini sudah mewakili semua, teman-teman. Jadi saya rasa tidak perlu satu tabel saja, menggunakan satu cara. Nah, berarti sudah diketahui bagian diagramnya adalah ini. Ini tadi terlewat ya teman-teman, ini kita belum ngisi ini. Silakan untuk memberikan definisinya lah ya. Teman-teman silakan memberikan definisi sendiri saja contoh ini. Nah, kita paling kita kata kunci. Materi, kira-kira kata kuncinya apa? Karena kata kunci di materi ini adalah subindikator gitu. Jadi ini yang akan nanti dibuatkan pertanyaan. Nah, subindikator materinya apa? Kita lihat di sini. Ini bisa membantu. Tampilan menarik, kecocokan warna, mudah didapat. Nah, kita berbicaranya bahan materi. Berarti di bahan materi ada 3 pertanyaan nih. So, kita buat lagi. Ayo, sabar teman-teman. Ini agak ribet soalnya ini eksperimen dan eksperimen. Ini ditambahkan satu tabel lagi, teman-teman. Sorry, bukan yang ini. Nih, tambahkan satu kolom lagi ternyata ini, teman-teman. Butir soal. Cara satu diganti dengan kisi-kisi. Nah, kisi instrumen. Pertama yang dibahas adalah bahan materi. Nah, bahan materi ini sudah bisa dapat 3 pertanyaan nih, teman-teman. Contohnya begini nih. Subindikator ini akan menentukan adalah soal, teman-teman. Ya. Nanti ini akan menentukan nomor soal. Nah, sebenarnya ini satu lagi nih tabelnya nih. Setelah butir soal adalah nomor soal. Nah, untuk nomor soal kita kosongkan dulu. Nanti kalau sudah dibuat soalnya baru akan ketahuan. Gitu. Nah, butir soal bahan materi. Ada berapa soal? Kira-kira teman-teman mau membuat soalnya nih. Misalnya saya ambil contoh saja ya. Karena di sini sudah jelas nih ada 3 plus 3. Kita lihat misalnya bahan nih. Bagaimana bahan materi terlihat tampilannya sangat menarik misalnya. Nah, kayak gitu pernyataan item. Bahan materi memiliki kecocokan warna. Nah, itu pernyataannya tuh. Bahan materi mudah didapat. Jadi ada 3 pertanyaan tuh. Bisa nih 3 pernyataan untuk instrumen nanti. Kita tulis 3. Kemudian di dalam materi ini apanya yang akan kita bahas lagi? Misalnya materinya. Biar teman-teman fokus saja satu tabel. Ini langsung nih, emang agak ribet ini kalau instrumen. Tapi insya Allah teman-teman jika teman-teman sudah bisa melalui ini luar biasa. Ini akan teringat selama teman-teman kuliah, apalagi pas saat nanti kuliah membuat ini fokus pernyataan. Pernyataan ini adalah fokus instrumen. Misalnya kita ingin menulis tadi tuh, copy saja nih. Saya tidak lupa teman-temannya, biar pertanyaannya tuh ini bisa
jaring dengan baik. Dan materi ada 3 pertanyaan. Ini teman-teman, sudah ada 3 ya item ini. Satu, dua, tiga. 3 pertanyaan. Nanti masalah nomor soal mah belakangan saja. Siapa tahu teman-teman materi ini nggak nomor 1. Mungkin apa dulu yang akan jadi nomor 1 dari sekian yang sini gitu. Nah, materi ada, kalau kita bicara materi mau apa ya? Fokusnya ya, misalnya di sini ada materi isi lengkap. Materinya isinya lengkap. Gitu boleh deh kita pilih. Materinya isinya lengkap. Jauh sekali dia lari. Terus apa lagi? Kalau misalnya tidak ada di sini nggak ada masalah teman-teman. Silakan teman-teman membuat inspirasi sendiri dari pertanyaan materi. Wah nih sesuai kontrak RPS. Oh ada 2 ini. Lumayan ya ada 2. Ada 3 lagi. Mau dipakai yang ada di sini silakan, tidak ada masalah. Ini hanya untuk pada instrumen ya teman-teman. Instrumen itu adalah pernyataan atau pertanyaan yang akan nanti diisi oleh responden melalui Google Form. Dan buat seperti ini, landscape juga tambah. Oke, kemudian oke. Setelah materi apalagi di sini, kira-kira mau ada lagi nggak nih isinya lengkap sesuai dengan kontrak RPS. Apalagi ya kira-kira ya materi ini. Oh iya, kita lihat di definisi. Jangan lupa nih teman-teman, kita lihat di definisi. Nanti di sini, misalnya di sini materinya akurat dan handal, ini harus ada di bagian sini untuk mewakili gitu. Kalau ini kan tampilan, kalau ini isi lengkap, misalnya nih isi akurat, handal gitu, itu harus mewakili nih. Definisi harus mewakili fokus instrumen. Fokus instrumen harus mewakili definisi gitu. Jadi kalau di sini ditulis oleh teman-teman pengajaran materinya akurat dan handal, mungkin nomor 4 dibuat misalnya. Isi materi akurat dan relevan misalnya. Jadi nih, sudah ada 4 pertanyaan nanti. Tulis di sini 4. Terus gaya pengajaran. Nah, kembali ke dosennya nih. Apa yang dilihat dari gaya pengajarannya, kita tentukan subindikatornya dulu. Tadi kita lihat di sini nih. Gaya pengajarannya apa ya? Dosen aktif menggunakan e-learning.
Metode tanya jawab. Ada dua nih. Ini sudah ada dua. Dosen aktif menggunakan e-learning, kemudian ada metode tanya jawab. Dosen aktif, misalnya keduanya adalah metode tanya jawab. Subnya silakan dibuat, ada berapa sub. Nah, semakin banyak sub juga akan mempengaruhi banyaknya pertanyaan gitu. Ini ada lagi nggak pengajaran? Diskusi, ada diskusi, ada yang awal akhir, dan respon. Banyak ya, ada 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini contohnya. Misalnya dosen aktif tadi, misalnya satu aja lah, aktif menggunakan e-learning. Ada satu saja. Jadi satu. Metode tanya jawab. Berarti metode tanya jawab, karena ada respon pertanyaan, ini hilangkan saja respon. Jadi buat 2. Berarti tanya jawab. Sekali. Jawab kedua, respon pertanyaan. Ada 2 item, ini berarti ada 2 pertanyaan. Metode diskusi. Nanti kalau membuat pertanyaannya nanti saja. Apakah dosen apakah Anda mudah dalam melakukan tanya jawab dengan dosen dalam pembelajaran e-learning misalnya, seperti itu. Nah, kayak kata kuncinya ya, optionnya harus itu dulu yang ditentukan, yang sangat setuju, apa puas, tidak puas, kayak gitu. Itu yang dulu yang ditentukan. Metode diskusi, misalnya 1 diskusinya aja. 1. Monitoring 1 deh, monitoring udah 1. Udah gitu selesai. Sekarang masuk ke ini metode diskusi udah. Sekarang masuk ke bagian bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran. Pembelajarannya apa saja? Lagi kita lihat lagi. Bentuk pembelajarannya apa aja tadi? Motivasi. Apakah Anda termotivasi gitu ya? Motivasi belajar gitu. Motivasi belajar. Motivasi belajar. Belajarnya lagi mudah dipahami dan mampu meningkatkan pemahaman, kemudian interaksi. Berapa ya? Dengan menggunakan pembelajaran e-learning, materi mudah dipahami. Misal. Berarti di sini mudah dipahami.
Berarti kalau gitu ini supaya jadi 2 pertanyaan. Kelebihan. Kelebihan. Mahasis. Masih motivasi. Kemudahan berinteraksi. Berinteraksi. Ini 1, ini 2, lumayan lama ya kalau yang ini 1. Lanjut, kita masuk ke mana lagi nih sekarang? Masuk ke bagian puasan mahasiswa, koneksinya nih sekarang koneksinya. Nah, tadi aja lanjutkan begini teman-teman, koneksinya akses mudah ada 2. Sama yang tadi ya. Masuk mudah dengan terjangkau berbeda ya teman-teman. Akses berarti akses. Akses saja gitu dia, akses. Pertanyaan kita ada 2. Dua. Ada lagi, misalnya koneksinya cepat, misalnya koneksi kencang gitu ya. Kalau terjangkau kan sudah dapat dijangkau, kalau kencang ini si kadunya mantap gitu, misalnya pakai kayak jets kayak gitu kayak kemarin contoh kita pernah menggunakan di Sikado seperti itu. Oh, tadi koneksi cuma akses saja misalnya, tidak ada lagi ya sudah. Cuma 1 saja berarti. Untuk sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu evaluasi. Evaluasi apa? Tugas tadi ya. Tugas misalnya. Yang kedua adalah ujian. Yang ketiga adalah penilaian. Misalnya nih kita buat teman jangkau ya. Tugas misalnya pengumpulan tugas terjangkau 1 pertanyaan saja. Ujian misalnya informasi pelaksanaan UTS, pelaksanaan UAS. Misalnya pelaksanaan UTS dan UAS melalui daring
atau learning sangat kondusif misalnya. Itu pertanyaannya seperti itu nanti yang akan muncul ya. Penilaian, bagaimana penilaiannya? Berarti sifat penilaian, misalnya penilaian terbuka gitu ya. Sifat penilaian. Saya langsung saja penilaian terbuka. Penilaian terbuka. Dosen memberikan penilaian secara terbuka. Gitu. Misalnya seperti itu. Empati. Empati apa ya, teman-teman? Empati itu satu hal yang merujuk kepada tidak enakan sih sebenarnya. Pedulian para pengguna. Berarti dosen peduli ke mahasiswa. Misalnya dalam empati adalah keterlambatan misalnya. Keterlambatan masuk. Misalnya di sini adalah jam masuk. Terus jam masuk itu adalah maksudnya dikasih tahu 15 menit gitu. Ya, pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas. Ada dua. Ada dua. Kemudian apalagi empatinya, misalnya tidak membedakan. Saya tidak membedakan. Di sini pertanyaannya misalnya tidak pilih kasih. Dosen tidak pilih kasih. Ini semua terserah ya teman-teman, mau nambahin silakan. Biar cepat saja. Disiplin, misalnya kehadiran. Itu tepat waktu misalnya. Misalnya satu, terus apa lagi yang mengenai disiplin? Deadline tugas, tepat deadline sesuai dengan deadline. Apalagi disiplin. Selain kehadiran, tugas, pengumpulan ujian, pengumpulan jawaban. Ujian berarti pengumpulan jawaban. Misalnya seperti ini teman-teman. Satu. Sudah deh. Coba kira-kira teman-teman buat satu tabel itu jumlahkan nih. Penasaran, kita jumlahkan. Jumlah. Nah, nanti kalau sudah selesai, terserah nih ketika membuat instrumen. Mau mana dulu, misalnya koneksi dulu nih. Berarti dia nanti di sini nomor 1, 2, 3. Padahal dari 29 pertanyaan ini, bagannya cuma ini. Ini bagan. Terganti sini survei kepuasan mahasiswa. Dalam pembelajaran daring. Kalau ini ya tulis apa hubungan ya hubungan. Nah, ini kita tulis ada siapa aja tadi. Ada Sarjono, Surhayati, ada 4 tuh mana? Ini aja sudah ada 4 penulis.
Sarjono, Nurhayati, Darmawan, Juah ya. Sesuaikan tahunnya. Nurhayati 2020, Sarjono 17, Darmawan 2015. Sarjono 17, Nurhayati 2020, 2015. Itu koneksi tadi empat-empatnya ada. Satu, dua, tiga. Koneksi. Evaluasi Sarjono sama Nurhayati 1-2. Kita lihat empati Darmawan Jiwayar 4. Kita lihat disiplin. Nurhayati saja. Nurhayati nama. Nah, bedanya di sini teman-teman, kalau ke aspek kebahasaan dengan medsos atau media sosial ini tidak ada di sininya itemnya. Tapi kalau ini ada, teman-teman. Materi, siapa aja tadi materi? Empat-empatnya ada. Oh, koneksi tadi 3 ya. Materi, empat-empatnya ada. Sarjono, Sarjono Nurhayati. Ini tadi 4 materi. Kemudian ini Sarjono sama Nurhayati. Sarjono saja. Sarjono nomor 1. Dan bentuk pembelajaran ajaran 3-4 1 2 1. Nah, selesai teman-teman. Ini diagramnya satu saja karena caranya satu di sini. Jadi caranya cuma ini saja nih caranya ya, langsung. Maka di sini 1. Nah, sudah. Kemudian simpulan akhirnya bagaimana?
Setelah akhirnya ada indikator dan subindikator, kita ya tinggal copy paste ini saja. Ini saja. Ini bisa kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Akhirnya teman-teman selesai juga. Dan ini terakhir, kesimpulan akhirnya adalah seperti ini. Di indikatornya ada 1, 2, 3 untuk pembelajaran, 4 ya, 4 untuk kepuasan, masing-masing ada ini. Nah, ini teman-teman, jadi seperti ini cukup lumayan lama juga ya. Jadi teman-teman bisa teman-teman gunakan untuk referensi. Penjelasan yang bisa saya sampaikan, semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat buat para pendengar, khususnya pelajar ataupun mahasiswa dan khalayak lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.